elektrogravimetri. Pelapisan suatu logam pada suatu katoda platina, ya, di katoda terjadi reaksi reduksi ya. Jadi dia nanti akan menempel pada platina. Ya, pelapisan suatu logam pada suatu katoda platina yang sebelumnya telah ditimbang dan kemudian ditimbang lagi untuk menentukan banyaknya atau beratnya logam. Jadi sebelum platina dilapisi oleh logam yang mau dianalisis, ditentukan jumlahnya, beratnya pada platina, maka platina itu dalam keadaan masih bersih itu ditimbang dulu. Kemudian nanti dilakukan reduksi di permukaan elektroda platina ini. Ya, setelah selesai reduksi semua, maka nanti platina ditimbang lagi dan yang menempel itu menunjukkan nanti selisih beratnya ya. Jadi nanti misalnya Cu menempel, maka itu beratnya Cu adalah sesudah dikurangi sebelum. Potensial yang digunakan dinaikkan sampai ampere meter menunjukkan arus dan katoda terlapisi logam. Gelembung-gelembung gas akan terlihat pada anoda. Ya, jadi nanti untuk mencari potensial yang pas ya untuk terjadinya reduksi ion-ion logam itu, ya maksudnya reduksi di permukaan elektroda platina, maka cara mengeceknya adalah dilakukan scanning potensial ya, sehingga nanti di situ menunjukkan arus yang pada potensial tertentu akan menunjukkan arus yang naik ya, dan di situ nanti akan terlihat gelembung-gelembung gas juga ya. Itu menandakan bahwa pada potensial itulah terjadi reduksi yang terbaik ya. Jadi untuk mencari potensial yang pas, maka di scan ya dari potensial rendah ke tinggi begitu, atau sebaliknya juga boleh dari tinggi ke rendah. Kemudian nanti dilihat arus yang paling tinggi ya, memberikan arus yang paling tinggi, disitulah potensial yang paling baik untuk dilakukan reduksi ion-ion logam yang mau ditentukan kadarnya. Dan prinsipnya larutan ion logam dielektrolisis dengan elektroda yang sudah diketahui beratnya. Ya tadi elektroda platina. Kemudian setelah pengendapan sempurna, dilakukan penimbangan elektroda yang sudah ditempeli oleh endapan. Syarat ideal endapan, dia bisa menempel kuat, kemudian padat dan halus, seragam, kemudian mengedepankan pengendapan sempurna jika konsentrasi yang tertinggal adalah 10 pangkat minus 16 molar. Nah, di sini bisa menggunakan persamaan Nernst. Jadi nanti potensial berapa yang bisa memberikan konsentrasi sisa yang di dalam larutan itu 10 pangkat minus 16. Tinggal nanti dimasukkan angka di sini, ini 10 pangkat minus 16. Kemudian ini 0,059 atau 0,06 ya, 0,060 misalnya per ini elektron yang terlibat ya, misalnya untuk Ag1 begitu. Nah, kemudian di sini adalah E0 yang ada di deret volta dimasukkan. Kemudian di sini potensial yang digunakan nanti. Ya, jadi potensial yang digunakan itu sehingga nanti konsentrasi akhirnya adalah 10 pangkat min 16 bisa dihitung ya. Ini dimasukkan angka tertentu misalnya untuk perak 0,8 misalnya, untuk Cu 0,35 kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi nanti potensial reduksi yang digunakan bisa ditentukan secara perhitungan. Alatnya seperti ini. Ya nanti terjadi di sini ya. Jadi reduksinya terjadi di sini. Contoh 100 ml larutan yang mengandung Ag+ dan Cu2+ dapatkah kedua ion tersebut dipisahkan ya. Jadi nanti dengan mengatur potensial maka apakah kedua ion ini dapat dipisahkan. Misalnya neraca analitik memiliki kepekaan 0,1 mg. Kemudian jika 0,1 mg Ag+ tinggal dalam larutan, kita
anggap endapan perak adalah sempurna. Berarti di sini konsentrasi Ag-nya berapa? Misalnya ini ya, tadi kan untuk menimbang itu kesalahan yang kepekaannya adalah 0,1 misalnya. Masukkan 0,1 dibagi 100 ml ya. Kali 108 ini adalah airnya Ag. Sama dengan 9 kali 10 pangkat min 6 molar. Kemudian E katodanya berapa, dimasukkan ini E0-nya. Ya ini menggunakan persamaan Nernst ya tadi. E katoda yang nanti dipasang ya, itu adalah dihitung seperti ini, plus 0,8 min 0,06 per 1 kan begitu ya. Log 1 per, nah 1 ini kan karena Ag plus ya, Ag plus elektron menjadi Ag. Nah, kanan dibagi kiri. Ag itu 1, kemudian kiri adalah Ag plusnya. Ingat ya, itu yang di potensiometri ya. Seperti ini. Atau kita tidak menulisnya di bawah. Kalau untuk kation sudah, untuk potensiometri kan ini plus ya. Ininya di atas. Jadi dipindah ke atas. Gitu konsentrasinya. Jadi log 9 kali 10 pangkat min 6 juga sih. Ya, tapi ini plus. Nanti ketemunya adalah plus 0,5 volt. Ya. Ternyata untuk reduksi Ag, sehingga Ag yang dalam larutan itu tinggal 9 kali 10 pangkat min 6 molar, potensial yang diterapkan, yang dipasang di alat itu adalah plus 0,50. Jadi pada potensial yang masih positif, Ag sudah mengendap ya, karena dia potensial reduksinya adalah 0,8. Potensial reduksi ini itu berarti masih ada kesetimbangan antara Ag1, Ag plus dan Ag0 ya. Angka ini adalah masih kesetimbangan antara Ag plus dan Ag0. Sedangkan angka ini dipastikan banyak sekali Ag plus yang mengalami reduksi ya. Jadi angka ini mesti di bawah ini ya, di bawah E0-nya ya. Di bawah E0-nya ini berapa? 0,3 volt, lebih kecil ya. 0,3 volt lebih kecil. Itu akan didapatkan konsentrasi akhirnya adalah 9 kali 10 pangkat minus 16. Konsentrasi Cu adalah 0,1 molar. Potensial suatu elektroda yang mungkin dalam kesetimbangan dengan ion ini adalah E katoda sama dengan 0,34, ini yang E0-nya ya, E00 Cu, min 0,06 per 2. 2 ini adalah muatan dari Cu ya. Log 1 per 0,1 ini sebetulnya ini. Ya. Atau mungkin ini kita buat plus ya, tapi ini naik. Ya, tapi tetap 0,1 ya, nulisnya bukan muatannya tetap ya, karena ininya sudah diubah. Sehingga E katoda adalah plus 0,31. Yaitu agar terjadi reduksi dari Cu menjadi logam tembaga, katoda harus lebih negatif dari 0,31. Jadi harus lebih negatif dari ini. Karena reduksi perak adalah sempurna pada plus 0,5 yang tadi itu ya. Kita lihat bahwa adalah mungkin untuk melapiskan perak pada katoda tanpa gangguan dari Cu. Karena Cu bisa tereduksi dengan baik pada ini 0,31. Kalau 0,34 ini sebetulnya juga sudah tereduksi, tapi sebagian masih banyak yang dalam keadaan Cu2 plus teroksidasi. Jadi aman ini ya. Karena untuk menyempurnakan reduksi Ag itu diperlukan potensial yang tidak terlalu rendah, adalah 0,50. Ini masih di atasnya 0,34, apalagi di atasnya 0,31. Kita lihat bahwa adalah mungkin melepaskan ion perak pada, melapiskan perak pada katoda tanpa gangguan dari Cu. Ya. Asal kita mengawasi, maksudnya mengontrol potensial katoda dan mencegahnya menjadi lebih negatif daripada dari harga plus 0,5 dan 0,31. Misalnya kita pasang 0,40, aman ini, Cu-nya nggak tereduksi karena Cu baru tereduksi, mulai tereduksi pada 0,34. Ya, begitu ya. Ini saya ambil dari Underwood ya.
Tidak rugi kalian sebagai seorang ilmuwan, seorang kimiawan untuk memiliki textbook Underwood yang sudah diterjemahkan. Ini saya waktu mahasiswa sudah beli ini. Ini daftar beberapa contoh pemisahan dan penentuan dengan elektrolisa penggunaan dengan pengaturan potensial. Jadi ini Ag, yang ditentukan Ag. Ini potensial yang dipasang plus 0,1. Wah, ini berarti ini Ag itu sangat banyak yang mengalami reduksi ya pada potensial ini. Padahal plus 0,5 saja tadi sudah terakhir 10 pangkat minus 16 ya. Gitu. Jadi supaya nanti, tapi ini masih aman meskipun dia campur dengan Cu. Karena Cu itu min 0,3 ya, baru mengalami reduksi begitu. Berikutnya yang lain semakin rendah. Jadi sebetulnya mereka ini itu bisa dipisahkan. Awalnya dipasang potensial yang lebih tinggi. Itu nanti Cu yang Ag yang mendap. Berikutnya lebih rendah, itu Cu. Lebih rendah lagi Bi, berikutnya Sb, Cd, Ni ya. Jadi nanti mereka akan tereduksi pada masing-masing potensialnya sendiri-sendiri tanpa diganggu. Dan tidak boleh dibalik. Tidak boleh ini dulu, Ni dulu. Maksudnya, oh kita pakai yang 0, min 1,1. Kalau kita menggunakan ini, otomatis semua ini tereduksi bareng. Ya, semua otomatis tereduksi bareng. Oleh karena itu, kita gunakan potensial yang lebih tinggi. Ya, potensial yang lebih tinggi sehingga yang logam lain yang itu masih belum mengendap, sedangkan yang mengendap duluan adalah yang mempunyai potensial reduksi lebih tinggi ya. Ini latihan soal, tidak perlu dikumpulkan, kalian bisa mengerjakan sendiri ya, tapi harus dikerjakan ya, barangkali pas ujian nanti keluar. Selamat belajar.